minute. Who are you? Yeah, 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 yeah. That's the way every day goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang asam nukleat. Nah, asam nukleat adalah salah satu molekul terpenting dalam kehidupan semua makhluk hidup. Memiliki asam nukleat dan di dalam selnya. Untuk memahami asam nukleat, kita perlu mengenal dua komponen utama, yaitu nukleosida dan nukleotida. Nah, di sini kodenya adalah dasar penyusun yang menentukan bagaimana asam nukleat terbentuk dan berfungsi. Asam nukleat merupakan polimer, yaitu molekul yang besar yang tersusun dari unit-unit kecil yang berulang. Unit kecil ini menyusun disebut dengan nukleotida. Setiap nukleotida saling berhubung membentuk rantai panjang melalui ikatan kimia yang kuat, yaitu ikatan fosfodiester. Ikatan ini membuat struktur asam nukleat stabil dan mampu mempertahankan fungsi di dalam sel. Sifat penting asam nukleat adalah kemampuan untuk menyimpan, mentransfer, dan menggunakan informasi kimia yang dibutuhkan dalam berbagai proses biologis. Baik, setiap nukleotida terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, basa nitrogen, kedua, gula pentosa, 3, gugus fosfat. Yang pertama itu basa nitrogen. Basa nitrogen adalah senyawa yang mengandung atom nitrogen dan bersifat basa. Basa ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu basa purin, yaitu adein dan guanin. Basa primidin, yaitu sitosin dan timin, serta urasil. Ciri khasnya adalah adanya cincin heterolistik yang mengandung atom nitrogen, karbon, dan hidrogen. Yang kedua, gula pentosa. Gula pentosa adalah gula dengan 5 atom karbon. Ada 2 jenis utama, yaitu riboson dan deoksiribosa. Ribosa memiliki 1 atom oksigen lebih banyak dibandingkan deoksiribosa. Kehadiran atau ketiadaan 1 atom oksigen ini dapat mengubah sifat kimia nukleotida. Yang ketiga, gugus fosfat. Gugus fosfat terikat pada karbon nomor 5 dari gula pentosa. Fungsi utamanya adalah sebagai penghubung antar nukleotida melalui ikatan fosfodiester. Ikatan inilah yang membentuk rantai panjang polinukleotida. Nukleosida adalah gabungan antara basa nitrogen dan gula pentosa tanpa gugus fosfat. Secara sederhana, nukleosida sama dengan basa nitrogen tambah gula pentosa. Nukleotida sama dengan nukleosida tambah fosfat. Jadi, nukleosida merupakan bentuk dasar yang akan menjadi nukleotida setelah ditambahkan gugus fosfat. Contoh nukleosida: adenosin, adenin tambah ribosa, guanin tambah ribosa, sitidin, sitosin tambah ribosa, timin tambah deoksiribosa, uridin, urasil tambah ribosa. Nah, penambahan 1, 2, atau 3 gugus fosfat akan menghasilkan nukleotida seperti AMP, ADP, atau ATP. Nah, selanjutnya adapun nukleotida yang memiliki berbagai fungsi yang sangat penting di dalam tubuh, yang meliputi yang pertama itu sebagai sumber energi. Nah, adapun ATP itu biasa disebut dengan adenosin trifosfat, adalah contoh nukleotida yang berperan sebagai sumber energi utama dalam sel. Nah, yang ketika ikatan fosfat terakhir dipecah, energi dilepaskan dan digunakan untuk proses seperti sintesis protein, kontraksi otot, dan juga transport zat untuk melintasi membran sel. Nah, yang kedua, adapun sebagai koenzim. Nah, beberapa nukleotida membentuk bagian dari molekul koenzim penting seperti NAD+, FAD, dan CoA. Nah, koenzim ini terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi yang menjaga keseimbangan energi dalam metabolisme. Nah, adapun yang ketiga,
sebagai pembawa sinyal sel. Beberapa nukleotida seperti CAMP atau kepanjangannya silik adenosin monofosfat berperan dalam sistem pensinyalan sel, mengatur aktivitas enzim dan juga komunikasi antar bagian sel. Nah, adapun yang terakhir sebagai bahan dasar pembentukan molekul biologis lainnya. Nah, adapun nukleotida itu menjadi bahan pembentuk banyak senyawa penting, termasuk enzim dan hormon. Nah, yang terlibat dalam regulasi metabolisme. Nah, hubungan antara ketiganya bisa dijelaskan seperti ini. Nukleosida adalah bentuk dasar, terdiri dari gula dan basa nitrogen dengan penambahan fosfat dan terbentuklah nukleotida. Saat banyak nukleotida saling berikatan melalui ikatan fosfodiester dan terbentuklah rantai panjang yang disebut asam nukleat, yang diartinya itu asam nukleat adalah hasil polimerisasi nukleotida. Proses kimia ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan struktural antara molekul kecil dan molekul besar dalam biokimia. Baik. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa asam nukleat tidak berdiri sendiri. Ia tersusun dari unit-unit kecil yang sangat teratur, yaitu nukleosida dan nukleotida. Nukleotida membentuk dasar, nukleotida memperluas struktur, dan gabungannya membentuk rantai panjang yang menjadi inti dari sistem kimia kehidupan. Dengan memahami komponen dan strukturnya, kita bisa lebih paham bagaimana proses kimia di dalam tubuh berlangsung dengan presisi tinggi.